Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Dan pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas teori-teori dasar dalam sosiologi. Pada pekan ini ada 3 teori yang akan kita kaji. Yang pertama adalah struktural fungsional, kemudian yang kedua adalah struktural konflik, dan yang ketiga adalah interaksionisme simbolik. Sebetulnya teori-teori dasar dalam sosiologi tidak terbatas pada 3 teori ini saja, masih ada teori-teori yang lain yang nanti dapat dikembangkan lebih lanjut oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, sebelum kita membahas 3 teori yang akan kita diskusikan, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sosiologi memandang individu atau memandang aktor. Meskipun pada pertemuan sebelumnya kemarin sudah sempat kita bahas ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, terutama ini yang mahasiswi ya, ada nggak yang punya baju seperti ini? Ya. Kemudian ada juga pakaian, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga, nah, taruhlah bahwa baju yang pertama tadi kita sebut, kita labeli dengan huruf A. Kemudian yang B ini, ya, kemudian yang terakhir adalah yang C. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau rekan-rekan mahasiswi mau berangkat ke kampus menggunakan pakaian yang A, kira-kira pede nggak kalau yang A? Kalau nggak pede, misalnya ganti yang B gimana? Kira-kira pas atau enggak? Ternyata A dan B ini kalau digunakan ke kampus untuk berangkat kuliah secara offline ya, ini tidak cocok. Ya, kalau mau pakai yang A, wah ini selebriti masuk kampus. Nah, kalau pakai yang B, wah nanti bisa mengganggu konsentrasi banyak pihak. Barangkali seperti itu. Nah, maka kemudian ketiga tipe pakaian ini atau baju ini dikenakan pada acara-acara atau kegiatan-kegiatan tertentu. Tidak bisa digunakan dalam setiap kegiatan atau dalam setiap aktivitas. Taruhlah bahwa yang A ini digunakan untuk acara pesta ya, kalau orang Pekalongan mengatakan kondangan. Kemudian kalau yang B ini adalah swimsuit atau pakaian renang muslim gitu ya, kurang lebih. Adapun untuk yang C ini adalah pakaian yang saudara kenakan ketika berangkat ke kampus untuk kuliah dan sejenisnya. Nah, mengapa demikian saudara? Saudara tidak bisa menggunakan pakaian ini secara terbalik begitu ya. Ketika ke kampus pakai yang A, ketika mau renang malah pakai yang C misalnya. Nah, karena dalam studi sosiologi, tindakan seorang individu itu disituasikan secara sosial. Disituasikan secara sosial itu artinya bahwa tindakannya, bahkan sampai urusan mengenakan pakaian apa yang mau dipakai, ya, itu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, dipengaruhi oleh penilaian orang lain, citra diri, dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, bahwa keberadaan saudara itu juga turut membentuk bagaimana orang lain akan bertindak. Jadi eksistensi diri kata ini juga turut menentukan bagaimana tindakan orang lain. Itulah konsep aktor atau individu dalam sosiologi, dalam ilmu sosiologi ya. Oleh karenanya, sebagaimana yang kemarin kita singgung, bahwa individu itu tidaklah hidup di ruang hampa sendirian seperti ini, enggak ya. Karena apa? Karena dia terhubung, terkoneksi dengan individu-individu yang lain. Si A itu ada kaitannya dengan si B ada hubungannya dengan si C pun juga turut dipengaruhi keberadaan si D, dan seterusnya. Jadi ibarat satu titik, ya, setiap orang, setiap individu itu terhubung dengan titik-titik yang lain. Sehingga keberadaan titik-titik yang lain itu tidak mungkin dia lepaskan ketika dia sedang atau akan melaksanakan suatu kegiatan, termasuk nanti dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini secara singkat konsep aktor atau individu dalam studi sosiologi. Rekan mahasiswa, sekarang kita lanjutkan pada teori dasar dalam sosiologi untuk teori yang pertama, yaitu struktural fungsional. Menurut teori ini, setiap struktur, komponen, unsur, ya, setiap bagian-bagian dalam masyarakat itu akan tetap ada, tidak akan hilang sepanjang dia masih memberikan fungsi atau memberikan kegunaan.
mengapa masih ada guru, mengapa masih ada petani, mengapa masih ada buruh, mengapa masih ada ART dan seterusnya, itu karena memang mereka masih ada fungsinya dalam sebuah struktur masyarakat. Nah, atau dalam istilah yang lain, bahwa setiap komponen, setiap bagian yang ada di dalam masyarakat itu terstruktur secara stabil. Jadi ada fungsinya, tertata, terintegrasi, satu komponen berhubungan dengan komponen yang lain. Kemudian mereka mempunyai fungsi dan keberadaannya memang didasarkan pada konsensus nilai. Apa yang disebut dengan konsensus nilai? Nah, sebagai contoh, kalau di Indonesia itu tidak ada pengesahan terhadap atau legalisasi ya terhadap praktek prostitusi. Maka dalam kacamata hukum kita yang namanya prostitusi itu tidak sah. Itu adalah melanggar hukum. Ya, maka keberadaannya harus dihapuskan. Karena apa? Karena menurut norma konsensus nilai yang ada di Indonesia, prostitusi ini sesuatu yang di luar nilai atau di bawah nilai standar yang berlaku di masyarakat timur Indonesia. Lain lagi kalau misalkan hal ini kita bawa ke dunia barat yang lebih sekuler dan lebih permisif, maka pandangan mengenai hal ini tentu bisa berbeda. Ya, jadi itu struktural fungsional. Sebagai contoh, ya, di sini ada 4 komponen di masyarakat. Misalnya, yang pertama adalah ini ya, yang pertama adalah pegawai bank. Kemudian yang kedua adalah ojek online. Yang ketiga ini adalah komisaris bank yang punya bank ini ya. Kemudian yang keempat adalah taruhlah ini simbol dari parlemen. Nah, mengapa masih ada pegawai bank, masih ada ojek online dan seterusnya? Karena apa? Setiap komponen yang ada di dalam gambar ini itu masih ada fungsinya. Misalnya, mengapa masih ada karyawan atau pegawai bank? Karena para pemilik bank, pemilik modal, para komisaris ini tidak bisa untuk mengoperasikan sendiri modal yang dia miliki. Maka dia membutuhkan pegawai bank. Maka pegawai bank masih dibutuhkan. Ya, dia ada. Mengapa ada? Karena masih ada fungsinya. Apa fungsinya? Untuk mengoperasikan modal yang dimiliki oleh para pemilik modal atau para komisaris bank tadi. Nah, kemudian di sini ada ojek online. Mengapa ojek online masih dibutuhkan? Karena untuk sarana transportasi, ya meskipun ini transportasi publik, meskipun yang diboncengin atau yang diangkut hanya 1 orang. Ya. Nah, barangkali nanti kalau sudah tidak dibutuhkan, fungsinya sudah menurun atau mungkin tidak ada, ya ojek online sudah tidak ada lagi. Seperti pangkalan ojek konvensional sekarang nyaris sudah sangat sulit untuk ditemukan. Karena apa? Karena fungsinya sudah tergantikan dengan ojek online. Nah, kemudian di sini ada parlemen ya. Di sini ada parlemen. Mengapa dibutuhkan parlemen? Karena hubungan antara komisaris bank, kemudian dengan pegawai banknya, itu membutuhkan regulasi, membutuhkan aturan. Bagaimana komisaris atau pemilik bank itu memperlakukan karyawan, hak-haknya, kewajibannya, dan seterusnya. Nah, ini dalam beberapa hal membutuhkan adanya regulasi dari otoritas yang berwenang. Yang berwenang dalam hal ini adalah parlemen ketika membuat undang-undang atau regulasi. Ya. Nah, ini contoh struktural fungsional. Oleh karenanya, ada 3 hal yang perlu dipahami dalam struktural fungsional. Yang pertama adalah bahwa masyarakat itu harus dilihat sebagai sebuah sistem yang sangat heterogen, yang sangat kompleks. Karena apa? Terdiri dari beberapa komponen, dan komponen itu saling terhubung dan memiliki fungsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap bagian dari masyarakat itu memiliki fungsi yang penting dalam eksistensinya. Kemudian itu juga setiap bagian itu turut membentuk stabilitas masyarakat. Seperti sebuah mesin terdiri dari beberapa komponen, komponen itu saling terhubung dan masing-masing bagian, masing-masing spare part itu memiliki fungsinya, memiliki kegunaannya sehingga laju mesin itu menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, bahwa semua masyarakat, semua unsur, semua komponen itu mempunyai mekanisme bagaimana cara saya untuk mengintegrasikan, menyatukan diri saya dengan sistem keseluruhan yang ada.
Nah, itu dalam struktural fungsional. Demikian rekan-rekan mahasiswa untuk video yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada video yang kedua. Terima kasih.